Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sedikit ya yang gabung. Tidak apa-apa sambil nunggu yang lain. Jadi sebelumnya ada video ya, sudah saya upload. Sebenarnya videonya ngulang dari video yang sebelumnya. Harapannya lebih jelas. Soalnya yang kemarin itu kurang di sinkronisasi antara suara dengan yang tampil gitu. Jadi saya ulangi buat video tentang materi yang sama. Nah, kalau ada pertanyaan silakan bisa disampaikan sambil nunggu teman-teman yang lain. Sudah jam 9? Dimulai atau gimana? Pesertanya sudah ada 8 kurang lebih. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan, atau kalau saya masih ngomong nggak mau ganggu bisa angkat tangan pakai fitur angkat tangan yang ada di tengah itu ya. Jadi kalau silakan sewaktu-waktu bisa angkat tangan gitu. Kemarin kita belajar fungsi ya. Saya rasa fungsi ya sementara itu dulu. Lalu kita kemarin setelah belajar fungsi belajar kelas. Ya, kita belajar kelas. Mungkin mengulang sedikit ya, soalnya mungkin setiap kelas agak beda kemarin. Harapannya ini semua kelas gabung, berarti kan
harusnya bisa sama gitu. Jadi kita ulang sedikit tentang kelas. Jadi kemarin kita membuat sebuah kelas PHP ya, menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan kelas ini nggak cuma di PHP ya, ada di bahasa pemrograman lain juga. Jadi kemarin buat kelas makhluk. Terusnya gimana makhluknya? Hidup gitu. Dan kelas itu aturannya adalah huruf pertamanya atau karakter pertamanya harus huruf besar ya. Kalau ternyata nggak kelihatan, ini layarnya saya dikabari ya. Terlalu kecil tulisannya dan lain-lain, silakan dikabari. Kemarin kita tahu bahwa ada yang namanya properties ya. Apa itu properties? Properties adalah variabel-variabel yang dimiliki sebuah kelas sebagai apa namanya? keterangan, sebagai nilai-nilai yang dimiliki kelas tersebut gitu ya. Misalnya ya kita buat yang baru deh, jangan makhluk hidup, tulisannya juga sulit makhluk. Kita buat kelas yang lebih simpel, kendaraan misalnya. Jadi kalau untuk sebelumnya makhluk hidup, sekarang kita buat kendaraan kelasnya. Jadi variabel yang dimiliki. Jadi variabelnya ada yang memiliki ya, bukan variabel bebas. Properties itu variabel yang memiliki kepemilikan, gitu. Ada yang punya. Gitu. Misalnya kendaraan itu ada roda gini. Kemarin sudah dicoba bahwa kalau langsung roda gini sama dengan 0 gitu, error ya. Harus ada public atau private atau void gitu. Kemarin kita sudah belajar public itu apa, private itu apa, juga sudah kita pelajari. Kita coba cek jalan apa enggak gini dulu. Ini layarnya saya buat setengahnya ini biar kalau ada yang masuk bisa otomatis di accept gitu ya. Soalnya kalau browsernya di belakang layar tanpa ditampilkan nanti ada yang masuk, kita enggak tahu. Otomatisnya cuma bekerja ketika apa? Browsernya ini muncul. Terus fungsi. Oke, harusnya jalan ya, soalnya nggak ada errornya. Jadi gitu ya, kemarin sudah kita bahas masalah public, private, gitu. Fungsi juga sama. Jadi di dalam kelas selain ada properties, ada juga yang namanya method. Alias hal-hal yang bisa dilakukan gitu ya, hal-hal yang bisa dilakukan oleh sebuah kelas atau kelas itu bisa ngapain aja itu diatur dari metodenya. Tapi mungkin penjelasan secara teknisnya metode itu adalah fungsi yang dimiliki kelas gitu ya. Lebih tepatnya kelas yang ada kepemilikannya. Ini kelasnya ada yang punya gitu, bukan kelas liar gitu. Kelasnya ada yang punya. Misalnya function isi bensin atau isi apa? Isi bahan bakar gitu.
ngapain, sementara kita biarkan kosong dulu. Jadi pengertiannya itu ya, method. Ini nggak tahu kenapa kok, oh ya, belum diinstal di Prettifier mungkin ya. Jadi tampilannya masih putih semua tulisannya. Banyak pilihannya, harus kapan-kapan aja. Kapan-kapan aja diinstal, sementara tutup dulu. Ini tutup ya. Tutupnya gimana? Kalau nggak kelihatan, monggo disampaikan kurang besar dan lain-lain tampilannya. Saya coba inceng. Kelihatan. Harusnya kelihatan. Ngomong ya, Rek. Kita meskipun online tetap harus ada interaksinya. Ingat, ketemu di kelas itu waktunya bertanya gitu ya. Waktunya kita ngobrol-ngobrol, waktunya kita menyelesaikan masalah-masalah yang nggak bisa Anda selesaikan sendiri. Silakan disampaikan. Misalnya saya tambah nih, public bahan bakar. Terus public jenis gitu ya. Mungkin defaultnya bensin gitu ya. Default. Ya biar ketahuan ini kelasnya jalan, kita kasih kemarin kita tahu ada yang namanya controllers ya. Controller itu ya sama aja sebuah fungsi, tapi fungsi ini otomatis dijalankan gitu ya. Controller, constructor, controller. Mungkin otomatisnya nggak ditulis di sini ya, otomatisnya kita tulis di sini. Jadi mobilnya ini roda berapa, dolar. Kemudian kita tahu bahwa untuk mengakses isi atau nilai-nilai yang ada di dalam kelas ini sendiri, kita pakai this ya. Nah, kalau kita mau mengakses variabel atau propertinya, ya langsung dituliskan nama propertinya. Kodenya misalnya sama dengan benar. Roda. Biar kita tahu beda, kita kasih in gitu ya, in roda. In roda dari mana? Dari sini. Rodanya berapa? Bahan bakarnya jenisnya apa? Atau kemarin kita pakai input 1, input 2 gitu ya untuk memasukkan. Nah, mau pakai cara yang mana? Intinya sama aja variabel. Yang namanya kita tentukan di
M. Awal mula Oke, dari materi ini mungkin ada pertanyaan, silakan ya. Sebelum kita lanjut ke materi yang lain, harapannya dengan ini Anda kenal dengan kode-kode yang ada di kode igniter itu ya. Saya dolar apa? Benda mobilku gitu ya, mobilku. Kendaraanku. Nah, dengan new kendaraan ya tadi. Kendaraan. Kita isi rodanya 4, mobil misalnya, jenis BBM-nya kita isi dengan bensin, terus BBM-nya di tangki itu misalnya ada 100 gitu ya, pakai persenan gitu, berarti 100 ini 100%. Kalau suara saya nggak kedengaran juga tolong dikabari, suara saya terlalu pelan juga tolong dikabari ya. Misalnya langsung kita tampilkan di sini Eko selamat Anda memiliki kendaraan baru. Kendaraan roda roda. Bahan bakar sudah terisi sen. Tetap aja jalankan, error apa enggak? Enggak ya, sudah. Selamat Anda memiliki kendaraan roda 4 baru dengan bahan bakar bensin yang sudah terisi 100%, misalnya kayak gitu. Jadi ini kurang lebih penjelasan singkat atau mengulang sebentar dari materi yang kemarin. Jadi silakan kalau ada pertanyaan, jadi kita ngerti ya kapan pakai dis ini gitu. Misalnya isi bahan bakar ini juga kalau mau kita buat berarti bahan bakarnya misalnya enggak 100 tapi 50. Terus isi bahan bakar ini ada dolar tangki isi liter. Persen deh, berapa persen yang diisi gitu ya. Berarti ini merubah bahan bakar, sekali lagi bahan bakar ini bukan variabel biasa tapi dia properti,
Berarti ada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Kelas ini sendiri yang punya. Ya. Kelas ini punya properti bahan bakar plus sama dengan gitu ya. %. Kita kasih ego biar kelihatan kalau sudah terisi. Setelah diisi bakar ini adalah tuh misalnya. Bagaimana manggilnya ini ngisi bahan bakar gitu. Jadi kalau ketika pertama kali punya kendaraan isinya masih 50%, sekarang kita isi, nah fungsinya namanya isi bahan bakar. Nah, sama di bawah ini kita tahu bahwa isi bahan bakarnya adalah metode atau fungsi yang ada pemiliknya. Siapa pemiliknya ini harus diberitahu. Jadi harus ditulis ini yang punya adalah kendaraanku. Kendaraanku ini punya isi bahan bakar. Fungsi isi bahan bakar. Bukan ya? Terus tadi di dalamnya ini ada argumen atau parameter yang kita masukkan ke dalam fungsi tersebut. Sama kayak yang atas ini ya. Jadi di dalamnya kurung ini adalah sesuatu yang kita masukkan ke sini. Ditampung di dalam variabel persen. Nanti dilakukan sesuatu. Tapi di sini kan kita nggak perlu tahu nama variabelnya apa. Langsung aja kita isi. Misalnya kita isi 10% gitu ya. Maka kalau ini dijalankan, itu pertama-tama 50%, setelah diisi 10%, maka jadi 60%. Tuh, nah, sampai sini ada pertanyaan? Jadi ngerti di situ apa gitu ya. Terus ini kenapa ada dolar kendaraanku, terus ada panahnya ini, kenapa ada panah-panah ini. Harapan saya sih sudah paham dari situ. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Lanjut Bapak. Lanjut. Jadi ini masih pakai PHP biasa ya. Kita lanjutkan pakai yang di kode igniter. Kemarin kita sudah yang di video itu buat apa namanya form gitu ya. Nah, setelah kita bisa membuat form, sekarang kita belajar tentang model. Kalau nggak kelihatan ini tulisannya model gitu ya. Models, jadi di dalam application ada models, di sini belum ada filenya sama sekali gitu. Di sini belum ada filenya sama sekali, jadi nggak ada contohnya. Kalau kode igniter yang kemarin kita belajar tentang controller sudah ada contohnya, controller itu seperti apa, terus views juga ada contohnya, welcome message itu juga sudah ada. Sedangkan di model sini masih kosong. Nah, kita bisa nyari nih di sini misalnya kita nyari tentang model. Nah, sebenarnya model itu, ini bisa ada penjelasannya, model itu apa ya? Ini sebenarnya untuk mengambil informasi dari mana gitu ya. Di sini dari database, tapi nggak selalu dari database, ya bisa dari tempat lain juga. Intinya adalah ngambil informasi, ngambil data yang akan digunakan oleh web kita gitu ya. Nah, isinya kayak apa? Ini kalau Anda, ini saya copy aja ya, kalau sini mungkin kekecilan, saya pindah ke
Sini saya buat file baru. Tuh. Jadi sama model itu bentuknya kelas sama dengan controllers ya. Nama kelasnya apa? Kalau controller dia extends CI controller, kalau di sini dia CI model. Oh ya, ada yang belum berarti ya. Kemana ada yang belum saya jelaskan? Mungkin ada yang sudah, kelas yang sudah. Terus ada yang belum. Kita kembali yang ke tadi kalau gitu. Berarti ada yang belum kita bahas. Di dalam metode angka. Ya, yang belum saya jelaskan mungkin di beberapa kelas itu, mungkin kayaknya di satu kelas yang belum saya jelaskan itu tentang bahwa, atau mungkin belum semuanya, bahwa kelas ini, tadi kok ada extend-nya, itu maksudnya apa? Lah, kendaraan ini kita bisa extend, kita bisa membuat anak, gitu. Anak dari kelas ini. Gitu. Jadi saya membuat kelas baru, ini saya biarkan deh. Misalnya pas mobil gitu. Mobil ini adalah anak dari kendaraan gitu. Berarti mobil ini extend dari kendaraan. Ya, extend ini adalah berarti dia itu adalah anak. Apa maksudnya anak? Anak itu maksudnya adalah ketika kita membuat mobil, kelas mobil, extend kendaraan, maka isi dari kendaraan ini, properti-propertinya, gitu ya, metode-metodenya, sampai konstruknya ini, itu semua dikopikan di dalamnya mobil ini. Jadi mobil ini memiliki properti. Nah, saya tampilkan mic-nya biar nanti ada yang masuk. Bisa masuk di accept. Mobil ini akan memiliki properti-properti dan fungsi-fungsi atau metode-metode yang dimiliki oleh parent-nya. Jadi kendaraan ini orang tuanya ya. Mobil ini adalah anaknya, kendaraan ini adalah parent-nya. Nah, ini mengambil istilah anak dan orang tua ini dari mana? Dari bahwa anak itu kan kopian dari ngopi dari orang tuanya. Misalnya karakteristik wajahnya, dia itu ngopi dari orang tuanya gitu. Tingkat kecerdasannya misalnya ngopi dari orang tuanya gitu. Jadi kayak kalau dari segi biologi kan ngambil apanya? DNA-nya atau ngambil apanya gitu ya dari orang tuanya, sehingga mirip-mirip lah anak dengan orang tua. Gitu. Jadi kalau di sini saya ganti nih bukan kendaraan tapi saya ganti jadi mobil, bisa enggak? Kalau mobil ini kosong ya, nggak ada apa-apanya. Jadi kita coba aja. Oh, ketutup. Oh, enggak ini ya. Ya, masih jalan. Padahal yang kita buat atau kita create tadi, ini adalah mobil. Di mana mobil ini kelas yang kosong, nggak punya apa-apa. Tapi kok dia bisa menjalankan konstruktor ini gitu. Kok dia bisa menjalankan fungsi isi bahan bakar? Karena parent-nya ada. Parent-nya ada fungsi-fungsi tersebut, ada properti-properti tersebut, sehingga bisa dipakai lagi oleh anaknya. Gitu. Jadi anak itu kurang lebih yang seperti itu. Makanya di sini penjelasannya bahwa kelas block model extend CI model adalah sebenarnya sudah ada kelas CI model yang dibuat oleh coordinator-nya. Ada kelas CI controller yang sudah disiapkan oleh coordinator. Ketika kita membuat kelas baru, extend dari kelas-kelas yang sudah dibuat oleh coordinator tersebut, kita bisa pakai hal-hal yang sudah disiapkan oleh coordinator tersebut tanpa harus kita buat dari awal. Gitu. Jadi penjelasannya seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan sekali lagi kalau ada pertanyaan bisa langsung angkat tangan dengan ini ya.
yang ada di bawah ini, tengah ini ada fitur angkat tangan, bisa angkat tangan kapanpun, nanti saya panggil namanya, bisa dinyalakan mic-nya gitu ya. Oke, lalu ada, jadi itu tadi istilahnya adalah keturunan gitu ya, atau apa istilahnya? Keturunan bahasa Inggrisnya apa? Saya malu lupa istilah bahasa Inggris. Inheritance. Jadi istilahnya adalah inheritance. Warisan gitu ya. Jadi ada mewariskan karakteristik dari orang tuanya. Di sini nggak ada yang tanya. Oke, kapanpun bisa tanya lah ya. Berikutnya ada istilah lagi, yaitu polymorphism. Tulisannya piye? Saya lupa tulisannya kayak apa. Kita copy aja, cari di Google. Enggak istilah ini gitu ya. Oh, polymorphism tulisannya. Apa itu polymorphism? Polymorphism itu digunakan, kesannya rumit gitu ya. Digunakan kelas untuk melakukan sesuatu yang kesannya rumit. Gitu. Padahal sebenarnya sederhana. Jadi sama inheritance itu mungkin kedengarannya sulit ya, kok ada turunan dan lain-lain. Padahal sebenarnya sederhana. Intinya adalah kita membuat kelas. Inheritance itu intinya adalah membuat kelas yang ngopi dari kelas yang sudah ada. Gitu. Nah, hasil dari kopian ini bisa kita rubah-rubah. Contoh di atas ini rodanya 0 nih. Nah, saya mau membuat mobil yang otomatis rodanya 4. Mobil otomatis rodanya 4. Karena ini bukan bajai, ini bukan truk yang rodanya banyak, bukan bajai yang rodanya 3, mobil pasti rodanya 4. Gitu. Jadi ketika pertama kali langsung diisi 4 gitu. Jadi ketika dia buat konstruktor ini, nggak usah lagi tanya-tanya roda. Usah tanya-tanya roda. Saya hapus rodanya. Ini rodanya biarkan gini. Ini dis roda sama dengan ini rodanya saya hapus. Ya, jadi tinggal jenis BBM-nya apa sama level BBM-nya apa gitu ya. Ini kalau saya jalankan error. Non-numeric value encounter. Baris 10 ada non-numeric. Oh, isi bahan bakarnya. Tuh, isi bahan bakarnya. Nah. Ini warning sih, bukan anu sih, lebih ke anu. Kalau dilihat ini jalannya, bensinnya nih yang kosong ya. Bensinnya kosong. Level BBM-nya diisi dengan angka 50. Oh, ini 4-nya. Maaf, ini ketika konstruknya tadi kan kita hapus nih apa rodanya, tapi ketika membuat mobil ini belum dihapus. Jadi ini di bensin ini dikira isi dari apa tadi? Level BBM-nya, padahal bukan. Oke. Padahal itu jenisnya. Ya, oke. Jadi gitu, masih bisa jalan, rodanya langsung otomatis 4 gitu. Jadi polymorphism itu intinya adalah anak kan kadang punya perbedaannya. Misalnya orang tuanya itu pemain bola, anaknya nggak suka main bola, dia sukanya main bulu tangkis, jadi atlet bulu tangkis bukan jadi atlet bola. Anak kedua bukannya jadi atlet, dia sukanya belajar sains gitu, jadi ilmuwan, bisa kan ya.
Jadi nggak harus turun 100% dari orang tuanya gitu. Nah, di sini polimorfisme itu istilahnya adalah ada perbedaan. Kita bisa merubah fungsi, kita membuat fungsi yang namanya sama tapi isinya beda. Bisa. Kita membuat variabel yang namanya sama tapi isinya beda, itu juga bisa. Jadi bukan cuma variabel saja, fungsi juga bisa, yang tadi saya bilang fungsi. Jadi fungsi dan variabel ini bisa berbeda antara orang tua dengan anaknya. Tergantung kalau di anaknya kita tentukan, kita membuat sebuah variabel yang namanya sama dengan orang tuanya, maka yang dipakai adalah variabel yang punyanya anak itu tersebut, bukan punyanya orang tua. Tapi kalau belum punya, anaknya itu belum punya variabel itu, dianggap kita ngopi dari punya orang tuanya tadi. Begitu juga fungsi, kalau fungsi namanya kita buat sama dengan orang tuanya, berarti yang dipakai adalah fungsi punyanya anaknya. Gitu ya, karena anaknya punya fungsi yang namanya sama, maka yang dipakai punyanya anaknya. Sedangkan kalau kita nggak punya fungsi yang namanya itu, maka yang dipakai adalah fungsi punyanya parent-nya. Gitu. Jadi contoh di dalamnya controllernya kode igniter yang welcome ini, kalau kita buka di dalamnya, di sini dia nggak punya fungsi construct, ya, dia nggak punya fungsi construct ini ya, fungsi yang dijalankan ketika pertama kali kelasnya dijadikan objek. Dia nggak punya, tapi nggak error gitu. Karena dianggap berarti dia pakai punyanya parent-nya, punyanya orang tuanya, gitu. Punyanya CI controller ini. Gitu. Nah, nanti kalau kita buat konstruknya kita sendiri, ya, konstruktor kita sendiri, berarti ya yang punyanya orang tuanya nggak dipakai lagi, tapi kita pakai punyanya anaknya. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Silakan sekali lagi. Kalau saya terlalu cepat, Anda nggak paham sesuatu, maka silakan diomongkan. Saya ngopi ini ya, dari welcome tadi. Model ditutup. Oke, saya beri waktu. Nah, jangan di-save dulu. Misalnya ini fungsinya adalah out gitu ya, autentikasi. Biasanya teman-teman kemarin buat kelas namanya out, untuk autentikasi dari sebuah sistem user gitu. Nah, ada yang masuk, oke, start itu. Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan di sini muncul siapa yang tanya gitu ya. Oke. Selesai ya dari fungsi dan kelas ini. Kalau dari kelas mungkin yang belum saya bahas itu yang void ya. Jadi kita sudah belajar public itu apa, private itu apa, yang void enggak. Saya rasa cuma itu yang belum ya. Sudah, enggak ada. Sama dengan di controller, kita bisa membuat fungsi default dengan nama index ya. Tapi karena jarang sih kita pakai index, kita pakai nama yang mau kita lakukan apa gitu. Misalnya registrasi. Kita mau melakukan registrasi, kita harus pakai out ini. Baru kita save ya, namanya modelnya adalah out tadi ya. auth.php, kita simpan di dalamnya application models.
Nah, seperti yang tadi dibilang bahwa models itu kebanyakan pakai database, maka itu kita siapkan dulu database-nya ya. Sebelum kita ngotak-ngatik yang lain, kita siapkan database-nya. Di mana? Jadi di sini, sekarang saya besarkan lagi. Kalau di folder CI-nya, kita masuk ke application, config, ya, database. Application ya, config, database. Oke. Kalau saya terlalu cepat ya, Anda ketinggalan, tolong saya dikabari biar bisa saya lambatkan. Di database ada apa? Di database ini kita bisa membuat satu atau lebih koneksi ke sebuah database. Nah, itu dijalankan seperti ini. Jadi ini adalah sebuah array, jadi kita lihat langsung baris ke-76-nya ya. Kalau belum dirubah, ada array, namanya adalah $db. Yang baru masuk, oke. Oh, enggak otomatis ya? Enggak tahu, otomatisnya kadang bisa, kadang enggak. $db ini intinya adalah keterangan-keterangan mengenai database yang mau kita pakai apa, gitu ya. Oke, nah tentunya kita harus punya database dulu. Nah, gitu kita kembali ke database kita. Jadi kalau di blog Anda mau pakai php-admin tuh harus install dulu ya, sama kayak ada install WordPress ya. WordPress di blog itu Anda harus install, dan sama php-admin ini bisa Anda install juga di blog Anda. Kalau di web online yang lain ya di dalam control panel-nya Anda bisa buat database dulu, create database, baru bisa masuk php-admin, ada database yang sudah dibuat tadi. Oke, sekarang kita membuat database baru. Karena tadi saya membuat nama foldernya Angga CI3, saya buat ini. Terserah Anda mau buat nama database apa. Masih kosong nama tabelnya. Kita buat tabel baru ya, misalnya user. Kolomnya berapa enggak tahu, sementara gini dulu. Jadi buat database, terus kita buat tabel ya. Kok bisa nama tabelnya sama biar gampang. Oke, di kita go. Apa isinya user? Isinya mungkin primary key yang pertama ya, misalnya user punya ID, INT, kalau usernya banyak bisa kita ganti jadi big INT, tergantung dari scope-nya, tergantung dari kebutuhan webnya ya. Sementara kita buat INT dulu. Terus kita buat bahwa ini adalah sebuah primary key ya, tapi nggak usah langsung aja auto increment. Nanti langsung otomatis diisi bahwa ini adalah primary key. Jadi kita punya ID, sebuah INT yang merupakan auto increment dan primary key. Oke, berikutnya kita buat kolom lagi, user itu mungkin ada usernya ini anggap aja
dia bisa dosen, bisa mahasiswa gitu ya. Kita membuat web untuk sekolah, ID-nya bisa diisi NIM, bisa diisi kode dosen gitu. Berarti yang belum ada adalah, jadi sudah ya NIM masuk ke ID, kode dosen masuk ke ID, yang belum ada mungkin nama, jadi kita tulis nama di sini. Varchar. Ini sambil dicoba ya, Rek, jangan dilihat itu ya. Oke. Ada password, biar dia bisa login. Passwordnya ini kita buat Varchar 255 deh. Oke, jadi cuma ada ID, nama, password. ID ini yang dipakai untuk login bisa. Perlu dibuat email enggak? Yes, kita pakai email juga. Jadi nanti loginnya bisa pakai email, bisa pakai ID. Sama Varchar 255 untuk emailnya. Pas 4 ya. ID, nama, password, dan email. Ya nggak pakai baju, soalnya pakai baju kelihatan dari sini. Mas Ahmad. Terus ini kita sudah pernah belajar ini berkali-kali kan ya. Kita save, tabelnya jadi, gitu ya. Oke, kita sudah punya nama database-nya, kita sudah punya nama tabelnya, dan kita tahu bahwa kita pakai localhost-nya SAM ini user password-nya adalah apa. Kita kalau lupa bisa lihat dari MySQL, users, dia dalam function. Nah, apa salah? Bukan di situ. Kan ada user. Kenapa enggak ada? Oh, di database-nya. Tapi bukan, ini php-admin, username. Nah. Ada yang tanya? Monggo, Mbak Rita. Monggo. Yang tanya. Waalaikumsalam, bisa. Yang tahu bisa. Yang ngomong dari luar. Nggak jadi tanya. Oh, nggak jadi tanya. Udah terlanjur senengnya ada yang mau tanya. Udah ada ya? Saya lupa ya. Saya lupa di mana tempatnya. Ya, segitulah. Kita tahu sama-sama lah intinya ketika kita membuat, ya kita pakai localhost ini, maka hostname-nya bisa dikasih localhost, username-nya root ya, password-nya kosong gitu ya. Kalau kita pakai punya SAM lah. Kalau Anda buat pakai database-nya sendiri yang ada di online, ya tergantung nama database-nya, localhost-nya nih, hostname-nya ini diisi apa, username-nya diisi apa, password-nya diisi apa, terserah tadi. Terus database-nya ini yang kita isi tadi, kalau saya tadi nama database-nya Angga GI3. Oke. Terus DB driver-nya, kita mau pakai apa gitu.
bisa pakai MySQLi. Jadi kita samakan aja pakai MySQLi. Environment-nya ini debug, kalau tidak production berarti tidak ada debug-nya gitu. Production dan lain-lain dari mana? Dari config-nya ya. Nah, config itu mana? Config. Kalau bukan di config di mana? Kalau nggak di config berarti di indeksnya langsung. Saya lupa. Kayaknya di indeksnya langsung. Ini environment-nya ya. Development, testing, production gitu ya. Nanti akan berubah errornya muncul atau tidak, tergantung dari yang dipilih. Di sini environment-nya diisi dengan development. Gitu. Jadi kalau production maka baru tidak muncul ininya. Jadi Anda bisa copy paste, ini Anda ganti development-nya jadi production, nanti error-errornya tidak muncul, error database-nya termasuk di dalam. Oke, ini settingnya sudah ya. Ini kita nggak bisa langsung pakai nih, welcome DB ini nggak bisa langsung kita pakai. Jadi kalau kita panggil bisa sih, jadi misalnya saya punya welcome-nya ini kita mau pakai tadi, model out tadi, gimana caranya ya? Gampang, kayak sebelumnya, bisa di slot view, bisa di slot helper, bisa di slot library, maka sama model juga gitu. Terus model, nama modelnya apa. Cuma ini ketika dijalankan mungkin masih jalan, tapi belum bisa mengakses database-nya. Coba jalankan aja. Salah berani ya. Nggak ada errornya ya. Tapi kalau kita pakai model sini, nih misalnya kita punya fungsi untuk isDB-get ini ya, untuk mendapatkan data gitu. Apa ini ya, kapan-kapan nanti kita jelaskan. Untuk kita jalankan bakalan apa yang terjadi. Oke, nggak masalah. Nggak masalah, tetap jalan. Nggak ada errornya maksudnya. Ya. Soalnya belum dipanggil. Oke, kita panggil. Di dalam welcome ini fungsinya nggak langsung jalan nih. Kita sudah ngeload modelnya, tapi modelnya sendiri belum melakukan apa-apa. Kita out tadi, terus nama fungsinya registrasi. Registrasi. Jalan nggak? Undefined variable out. Out nggak dikenali. Controller welcome. Ini salahnya di mana? Salahnya adalah sekali lagi apa seperti ini gitu. Nah ini undefined method registrasi nggak di, oh salah tulis, registrasi, copy aja nggak salah.
Nah ini ya, undefined property welcome DB. DB-nya nggak dikenali. Ini masalahnya. Jadi ketika kita sudah siapkan database-nya, kita sudah siapkan di database .php-nya, modelnya belum langsung bisa dipakai. Modelnya kalau mau dipakai ini harus melakukan sesuatu dulu. Ada nggak di sini? Nggak ada. Kalau gitu kita buka database. Connecting to your database. Ini ya, di sini ada. Nah ini yang harus dilakukan, this load database. Jadi sebelum kita ngakses database-nya, kita butuh this load database ini kita masukkan dulu. Bisa di modelnya, bisa di controllernya. Mau ditaruh di controller bisa, di sini juga bisa. Jadi misalnya nih fungsi controller registrasi ini, bukan controller ya, ini model controllernya nih. Ntar kita hapus nih, biar nggak kebanyakan isi. Maaf ya, ini pindah komputer jadi isinya baru, bukan melanjutkan yang sebelumnya. Jadi controller ini fungsi indeks ini butuh akses database. Berarti sebelumnya kita harus di load database dulu. Database mana yang di load? Ini ada penjelasannya di sini. Database yang di load ya yang sudah ditentukan tadi, yang di dalamnya database PHP docs ya yang ditentukan di active group ini. Tuh. Tapi bisa dipindah-pindah. Ternyata Anda nggak pakai yang di active group, tapi Anda mau pakai yang lain. Jadi nggak harus ngubah dari sini kalau mau Anda pakai database yang lain. Jadi misalnya Anda nggak punya yang default ini, Anda punya yang lain lagi. Misalnya namanya bukan default nih ya, saya ganti. Ini yang offline. Jadi yang offline pakai SAM tadi ya. Yang aktif adalah grup offline. Anda pakai yang online juga ada. Online. Jadi indeksnya ini bisa Anda ganti-ganti sesuai dengan apa yang Anda mau supaya Anda lebih paham isinya apa, lebih hafal, lebih gampang dipahami gitu ya. Aktif grupnya ini juga bisa diganti-ganti sesuai dengan namanya tadi, jangan sampai indeksnya apa ternyata aktif grupnya ini tidak ada. Misalnya aktif grupnya tetap default, kan nggak ada nih, default, nggak ada. Karena nggak ada nanti bakal masalah, maka itu kita buat offline juga karena tadi sudah kita ganti jadi offline. Nah di dalam offline ini isinya seperti ini, misalnya yang di online isinya ini bukan tetap localhost, username-nya gitu ya, passwordnya itu B gitu ya. Ini password dan username yang tidak baik. Database yang dipakai namanya C gitu. Ya beda online sama offline. Nah ini bisa Anda nanti kalau misalnya Anda online kan yang perlu diganti tinggal ini tadi aktifnya ya. Yang di offline yang aktif offline, yang di online yang aktif offline. Kalau Anda punya beberapa tempat ya juga bisa dirubah-rubah ini. Oke, dari situ kembali ke penjelasan mana tadi. Nah, ini bisa grup apa yang mau dipakai ini bisa Anda, kalau tadi kan dikosongi nih, kalau dikosongi otomatis yang aktif adalah yang aktif grup tadi. Sedangkan kalau Anda mau aktifkan yang lain ya bisa database-nya nama grupnya apa, nama dari itunya apa. Misalnya diganti jadi online, diganti jadi offline. Bisa diganti-ganti dari sini, tapi biasanya karena kita cuma pakai satu database, ya langsung aja sih nggak usah dipakai yang seperti ini, langsung pakai yang atasnya aja. Jadi yang di sini nih nggak usah diisi online, offline gitu nggak usah.
Soalnya nanti kan ada pakai banyak. So database ini ada banyak nanti. Kalau Anda rubah satu-satu nanti kelamaan. Jadi yang kita rubah aktif grupnya aja. Kecuali ada 2 database dan dua-duanya benar-benar dipakai gitu ya. Anda bisa milih yang mana yang Anda pakai itu. Nah ini kalau di seluruh database-nya sudah dijalankan, ini dijalankan tetap error. Tidak ada database Angga CI3. Nggak ada. Padahal masalahnya harusnya bukan nggak ada database-nya, tapi harusnya masalahnya di nggak ada tabel entries harusnya. Tabel entries ini nggak ada. Yang ada tabel user, harusnya loh ya. Tapi nggak tahu kenapa database-nya nggak dikenalin. Angga CI3. Salah nama lagi. A-nya hilang ya, maaf. Ya gitu itu. Kalau nulisnya cepet-cepet itu nggak teliti. Gitu ya, tadi salah ngetik bukan Angga tapi Ang gitu ya. A-nya hilang. CI3. Jadi nama tabelnya juga saya sudah betulkan, jadi harusnya tidak ada yang salah gitu. Nah, dengan gini Anda bisa pakai database yang sudah Anda siapkan, sudah bisa pakai tabel-tabel yang sudah Anda buat untuk dimasukkan ke dalam web Anda. Jadi yang perlu disiapkan yang pertama tentunya adalah di dalam config database-nya nih ya, perlu diganti, perlu disiapkan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, di controllernya sendiri, atau bisa di model sih, dituliskannya. Jadi misalnya, ketika modelnya dipanggil, ini kan modelnya dipanggil, kita buat dan start. Kita tahu bahwa ini otomatis dijalankan ketika kelasnya out ini dipanggil, berarti ini otomatis jalankan di seluruh database. Ini juga bisa, coba sih, jalan enggak? Bilang bisa, tapi ternyata dicoba error. Error kan? Nah, errornya adalah undefined property welcome. Welcome. Function get on null. Oh ini yang tadi ya. Function get on null. Ini enggak masalah. Masalahnya gimana? Masalahnya ya sudah apa-apa, jangan pakai ini dulu deh, nanti kapan-kapan kita cari masalahnya apa. Harusnya bisa tadi. Coba ini kita jalankan, ternyata ada errornya, masalahnya di yang oh bukan ya, masalahnya benar-benar di situ tadi. Oke, nanti kita cari tahu, nanti ya cari tahu dulu kenapa enggak jalan. Oke, dari sini habis sudah load database, baru bisa disiapkan modelnya ya, modelnya seperti ini, kelasnya jangan lupa define base spec-nya, terus fungsinya apa, lah ini isinya apa nanti yang kita otak-atik ya, saya jelaskan apanya. Ini kenapa isinya ini, sementara kita kosongin dulu isinya. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo, silakan langsung tanya. Untuk yang di database.php yang host name-nya itu kan ada berisi localhost, Pak. Soalnya misalnya kita pakai online pun nanti nama hostname-nya kita berisi link atau tetap localhost. Saya mau tunjukkan gitu ya database saya, tapi kalau database-nya saya tunjukkan kelihatan nama database-nya bahaya.
Jadi biasanya di settingan database, di control panel itu kalau Anda masuk ke database ada tulisannya itu. Cara connect-nya, host-nya apa, hostname-nya apa. Di situ bisa dilihat. Kalau di Domainisia, jadi Domainisia, jadi kan banyak nih, ada domainisia.com, terus ada ya, web hosting kan ada banyak nih, ada Domainisia, terus ada 00 web host yang gratisan itu pakai localhost, mereka pakai localhost, hostname. Tapi untuk yakin, cara yakinnya ya Anda login ke sini, masuk ke dalam control panel-nya, dilihat di bagian database-nya. Di situ hostnya apa. Gitu. Berarti menyesuaikan database yang di online-nya gitu, Pak. Iya. Di control panel-nya Anda lihat bisa muncul kok. Bentar ya, saya hentikan presentasinya dulu. Saya coba nanti saya coba print screen kan. Oke. Nah, presentasinya saya tutup dulu. Nah, nyarinya di mana ya? Oh, ya, 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 ya. Internetnya kok tiba-tiba lambat. Nggak mau masuk. Putus nah.
Enggak ya, masih jalan internetnya. Tapi kok enggak mau. Yang di server FTI no, Pak? Bukan di domain Asia, mau yang di server FTI. Server FTI saya buka tadi juga error katanya, Pak. Servernya. Kenapa ini ya? Ya kawan-kawan deh, ini kok nggak mau muncul ya. Nggak mau masuk ke database-nya gitu loh. Ini bisa masuk ke control panel tapi nggak mau buka database-nya. Kenapa? Nggak tahu. Ya, sekarang kapan ya? Nggak mau masuk ya? Iya, Pak. Nggak mau masuk. Jadi kalau yang di situ, yang di blog juga kalau nggak salah pakai localhost gitu. Yang beda dulu saya ketika pakai apa ya? Ketika pakai web hosting, mungkin namanya Hawkhost, mungkin itu yang ada nama lainnya gitu. Tuh, jadi tadi sudah buat user ya. User kalau mau masukkan data baru, mungkin harus buat form dulu dan lain-lain, disiapkan formnya, nanti dicoba buat form, tapi sementara saya isi dulu, ya, saya insert dulu dengan yang ada supaya bisa ditampilkan. Username-nya, salah ya? Salah, masuk ke user, ID-nya auto increment nggak usah diisi. Auto increment ini misalnya saya isi 2018. Namanya Bung Adi. Maksudnya A B C D E H C. Emailnya A B C D E F G H I C @abc.com. Sudah ada isinya nih. Gimana cara ngambilnya? Sebenarnya pakai cara biasa, bisa. Cara Anda ketika belajar bahasa pemrograman sebelumnya, bisa diisi di sini ya. Connect dan lain-lain ya, bukan disk ya, langsung ya. DB connect dan lain-lain, username password seperti yang belajar di sebelumnya. Tapi di kode igniter ini ada yang memudahkan, namanya adalah query builder. Ini query builder class. Cara makainya gimana? Intinya adalah biasanya Anda ngetik ini ya, select bintang from gitu. Select bintang from, nama tabelnya apa gitu. Nah, ini bisa diganti dengan seperti ini gitu. Sama dengan ketika membuat form, intinya adalah dipersingkat cara menulisnya. Selain dipersingkat juga dibuat ada fitur keamanan-keamanan yang sudah disertakan gitu ya. Sebetulnya namanya user tadi ya. Jadi kenapa kok disk DB get ini adalah DB-nya sendiri itu bawaan dari CI modelnya ya, atau dari ininya apa? Database, dari kelas database. Jadi DB get user, jadi ada fungsi get-nya itu isinya apa? Sudah dibuatkan oleh kode igniter. Ini tinggal nuliskan nama dari
tabelnya, nama dari tabelnya. Jadi ini adalah untuk mendapatkan tabel. Nah, return misalnya $query. Nanti hasilnya apa dikembalikan gitu. Dikembalikan ke yang manggil fungsi ini. Jadi registrasi tadi kita masukkan ke dalam variabel namanya daftar user misalnya. Terus kita bisa print jalan enggak ya? Coba aja. Nah, ini yang didapatkan adalah keterangan mengenai database-nya, karena kita tidak menjelaskan bahwa yang kita mau dapatkan adalah hasil dari pencariannya. Gitu. Jadi kalau kita langsung tuliskan seperti ini, return query-nya, maka yang didapatkan adalah data dari koneksinya secara keseluruhan. Gitu. Nah, kalau Anda bukan mau dapatkan data keseluruhannya, maka pakai ini, result. Gitu. Nah, atau result array. Nah, nggak ada di sini. Yang membingungkan dari data dari dokumentasinya itu di situ ya. Nggak ada ininya khusus. Tapi nggak apa-apa, kita pakai yang result dulu aja. Result. Jadi yang kita dapatkan resultnya saja, bukan data mengenai database-nya secara keseluruhan. Nah, baru kita bisa dapatkan isi dari, nggak kelihatan ya, saya besarkan dulu. Isi dari tabelnya tadi yang kita cari. Jadi tadi kan select bintang from tabel user, kita singkat tulisannya, kodenya ini saya angkatkan ke atas biar bisa dua-duanya tampil. Ya, jadi sysdbget ini sama saja dengan select user gitu ya. Ditampung ke dalam variabel $query gitu. Kurang lebih seperti itu, mungkin sampai sini dulu. Jadi Anda bisa coba untuk menampilkannya bisa dimasukkan ke dalam, mungkin ini saya tambahin, result tadi yang saya bilang array tadi. Ingat-ingat ya tampilannya seperti ini atau begini, kita apa namanya ini? Typing tool ya. Ada yang nelpon. Terus ini kalau array, mana tadi? Sudah ya. Jalankan. Nah, hasilnya beda. Hasilnya yang satu jadi array ini ya. Yang satunya tadi objek. Objek itu apa ya? Berarti sama kayak kelas tadi. Kelas yang dijadikan sebuah objek. Mana tadi ini sniping tool-nya? Nah, yang ini bentuknya objek ya. Untuk mendapatkan datanya pakai tanda apa? Aduh, kabus. Kabus. Nah, yang array-nya saya copy. Yang ini saya hapus array-nya, saya tampilkan lagi. Nah, itu saya mau, kalau mau dibawahkan, oke. Ini warna merah. Oke ya, jadi di sini kan array.
Ya, sedangkan yang atas ini std class object. Ya, std class object itu ngambilnya, kalau mau ngambil ID berarti pakai tanda panah sama kayak this tadi ya. $this tanda panah gitu. Karena bentuknya objek, sama kayak mobil tadi adalah sebuah objek ya. Karena ada kendaraanku sama dengan new mobil gitu, atau kendaraanku sama dengan new kendaraan. Maka kendaraanku tadi ini adalah sebuah objek. Cara mengakses properti-propertinya kan sama tadi, pakai tanda panah tadi ya. Ada yang nelfon Pak Jono. Oke. Itu dulu, ada pertanyaan? Saya tak balas Pak Jono. Monggo, ada pertanyaan? Jadi intinya adalah ada bantuan sama kayak membuat form kemarin, bahwa ada bantuan untuk menuliskan kodenya dibuat lebih kecil seperti ini. Jadi kalau biasanya Anda kan, ini saya carikan deh. Nah, makasih lagi. Apa tadi? PHP, database, prepared. Jadi kalau di semester sebelumnya cara membuatnya kan seperti ini, kelihatan enggak teman-teman? Saya besarkan lagi. Oke, ya. Count sama dengan new MySQL ini ya. Count sama dengan MySQL. Ini bisa Anda buat seperti ini, Anda langsung masukkan di modelnya, tapi dibantu oleh coordinator, tinggal menuliskan disload DB tadi, disload database ini. Jadi, nah ini ya, ini adalah mewakili disload database ini. Nanti Anda punya, tadi kan ini $count ya, nanti kita jadi punya $db. Jadi $db tadi yang ada di out ini, ya dolarnya nggak usah ditulis ya di sini, db ini. Kurang lebih jadinya sama dengan $count itu ya. Jadi sebuah objek, count itu kan juga objek nih, new MySQLi, sebuah objek. Nah ini juga sama, db ini sebuah objek, di dalamnya ada fungsi get gitu ya. Itu. Jadi disingkat, jadi lebih singkat. Kalau Anda mau pakai yang ini, tidak apa-apa, monggo silakan gitu ya. Tapi jangan pakai yang MySQL biasa. Jadi pastikan Anda pakai yang MySQLi ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan pakai yang MySQL biasa, silakan pakai yang MySQLi. Atau kalau Anda mau pakai PDO juga bisa. Kalau di sini mau pakai PDO tadi yang di database ini, MySQL-nya bisa diganti jadi PDO. Mana tadi? Ini MySQL-nya bisa diganti jadi PDO, DB driver-nya ya. Tapi karena kita pakai database-nya MySQL, lebih optimal kalau pakai MySQLi. Itu. Jangan pakai yang MySQL biasa. Jadi kalau Anda nyuntuh dari tutorial yang nggak pakai MySQLi tapi pakai MySQL biasa, nanti nilainya akan saya nulkan. Wah, jahat rasanya. Pokoknya sudah saya ingatkan dulu ya. Jangan pakai yang MySQL. Itu Anda mau pakai connect error seperti ini untuk ngecek errornya dan lain-lain, ini ada. Ya ini ya. Ini select-nya bisa seperti ini, select from ininya pakai count prepare gini ya. Nah, di sini tinggal pakai this get lalu nama tabelnya untuk get satu data.
Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau mau Anda coba-coba, ini silakan dilakukan, jangan sampai nggak dicoba. Mungkin supaya membantu saya foto habis ini ya. Tapi itu aja materinya, supaya nggak terlalu banyak. Kita lanjutkan minggu depan. Silakan dicoba minimal ini ya. Anda membuat database, lalu ditampilkan datanya pakai this get user ini. Query result boleh pakai result boleh, result array juga boleh, terserah mau pakai yang mana. Kalau saya lebih suka yang array, soalnya lebih sering pakai array, jadi lebih mudah buat saya. Lebih mudah. Tujuannya pakai bagus yang mana, bukan masalah bagus yang mana, tapi buat pemakainya sendiri lebih nyaman pakai yang mana. Saya lebih nyaman pakai yang array. Itu nggak ada pertanyaan ya? Kalau ada silakan, masih ada waktu 6 menit biar pas 1,5 jam. Sambil nunggu teman-teman, kalau ada pertanyaan buat absennya tolong dituliskan di chat ya. Chatnya ada di bawah itu, dilihat kursor saya itu ya. Itu ya. Kalau ditekan ini bisa Anda tuliskan, tolong dituliskan NIM, nama lengkap, sama kelasnya ya. Mau dituliskan masing-masing sambil absennya diisi, sambil kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sambil saya yang jawab ya anak-anak KKN ya, silakan kalau ada pertanyaan. Sambil saya carikan ini ya. Saya carikan, mungkin bisa tadi yang database-nya sudah bisa diakses mungkin. Ini salah. Bukan ini.
Sudah semua ya? Cuma ada 9 yang nulis. Di sini ada 21, dikurangi saya 19 lah ya. Nah, yang 10 kemana? Ini berarti ada 9 yang sudah nulis, sudah absen. Nah, yang 10 kemana? Nggak tahu. Gimana? Saya matikan ya. Soalnya kalau rekamannya saya matikan, nanti tulisannya di sini Anda ngetik sudah nggak anu lagi, nggak kecatat lagi. Soalnya yang dicatat nanti yang Anda tuliskan ketika masih recording ini di atas kiri itu ada record itu. Saya matikan ya recordingnya ya. Iya, Pak. Oke, nambah 1 itu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.